Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa bersama-sama melanjutkan kembali materi kajian kita. Kajian Daurah Ilmu Mantik masih menggunakan kitab Idhahul Mubham min Ma'ani Sulam. Kita insyaallah akan lanjutkan kembali pada materi yang selanjutnya, yaitu sampai kepada pembahasan tanakud, ya. Faslun fit tanakud, halaman 91. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir rahim Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arba'in syama'alif hadzal kitab. Allahumma nas'aluka ya wa anta taftaha qulubana wa anta asyara rizqana wa anta tawila umurana wa anta ashfa maradana wa anta qawiya imanana wa anta anfa'ulumana wa anta zida imanana wa anta yasira jami'a amurina wa anta bihawdi mahbabina wal akhir min ratum karamana wa sallallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala faslun fit tanaqud. Tanaqudun khulful qadiyataini fi kaifin wa sidqu wahidin amrun kufi. Fa in takun syakhsiyatan aw muhmala fa naqduha bil kaifi an tubaddilah. Wa in takun mahsuratan bisuri fangkud bididdi suri hal mazkuri. Fa in takun mujabatan kulliyah naqiduha salibatun juz'iyah. Wa in takun salibatan kulliyah naqiduha mujibatun juz'iyah. Fasal menjelaskan tentang tanakud. Tanakud akes dengan kias itu sama-sama torik min turuk ma'rifati as-sahih, yaitu jalan dari beberapa jalan metode untuk sampai kepada kebenaran atau untuk bisa mengetahui kebenaran. Hanya kalau tanakud itu kebenarannya kebenaran yang mubasyir, yang langsung. Karena apa? Karena kelazimannya tanakud itu ya subutu amrin wa nafyuhu, yakni ketika yang satu itu telah ditetapkan positif, maka satunya lagi berarti salab atau nafi, ya. Maka dikatakan mubasyir. Tapi kalau kias itu metode untuk mencapai kepada kebenaran atau untuk mengetahui kebenaran itu dengan cara yang ghairu mubasyir, tidak langsung, karena melalui penyusunan qadiyah beserta dengan ketentuan-ketentuannya. Maka dikatakan ghairu mubasyir. Nah, di sini menjelaskan tentang tanakud terlebih dahulu. Tanakudun khulful qadiyataini fi kaifin wa sidqu wahidin amrun kufi. Tanakud ialah berbedanya dua qadiyah, berbeda dalam hal kaifin, yaitu dalam hal kaifnya, positif dan negatifnya, wa sidqu wahidin amrun kufi, dan kebenaran salah satu qadiyahnya itu merupakan sesuatu yang diikuti, sesuatu yang menjadi kelazimannya. Jadi dua qadiyah yang berbeda dalam kaif, yaitu mujab dan salabnya. Dan salah satunya yaitu pasti benar, salah satunya itu adalah sesuatu yang diikuti dan sesuatu itu benar dan satunya yang salah. Fa in takun syakhsiyatan aw muhmalatan fanaqduha bil kaifi an tubaddilah. Maka apabila qadiyahnya itu adalah qadiyah syakhsiyah atau qadiyah muhmalah, maka naqdnya dengan cara merubah kaifnya, yaitu mujab atau salabnya. Hanya satu yang dirubah, yaitu kaifnya saja. Tapi wa in takun mahsuratan bisuri fangkud bididdi suri hal mazkuri. Tapi apabila qadiyahnya itu adalah qadiyah yang mahsurah atau musawwarah bisur imma kulliyan atau juz'iyan, maka cara nakadnya adalah dengan fangkud bididdi surya. Maka nakadkanlah dengan cara merubah, mengganti perlawanan surnya, atau dengan mengganti sur diganti dengan lawannya. Ya, misalkan mujab maka berarti diganti dengan salab. Dan kaifnya
surnya kulliyahnya ya, kulliyahnya diganti dengan juz'iyah atau juz'iyahnya diganti dengan kulliyah. Demikian juga dalam kaifnya itu dirubah. Jadi dua kaifnya dengan kamiyahnya yang dirubah. Fa'in takun mujabatan kulliyah naqiduha salibatun juz'iyah. Maka apabila qadiyahnya itu adalah qadiyah mujabah kulliyah, maka nakednya itu menjadi salibatun juz'iyah. Ini juz'iyah berubah dari kulliyah. Ya, berubah dari juz'iyah, berubah dari kulliyah. Karena ada mujabah kulliyah, nakednya menjadi salibah juz'iyah, ya, salibah juz'iyah. Yaitu dua-duanya dirubah. Mujabah jadi salibah, kulliyah jadi juz'iyah. Wa in takun salibatan kulliyah naqiduha mujabatun juz'iyah. Nah, apabila qadiyahnya adalah salibah kulliyah, maka nakednya menjadi mujabah juz'iyah. Jadi kaidah dalam naked ini itu berlaku pada dua qadiyah, baik qadiyah hamliyah maupun qadiyah syartiyah. Hanya yang disebutkan atau dijelaskan oleh kitab Sulam ini yaitu hanya menyinggung qadiyah hamliyah, karena syartiyah ini mungkin disebutkan di kitab yang lebih panjang lagi keterangannya, ada di kitab-kitab mutawalat. Nah, kaidahnya dalam mentanakudkan qadiyah pada qadiyah hamliyah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ketika qadiyahnya itu adalah syakhsiyah atau muhmalah, maka cara menakadnya dengan hanya mengganti kaifnya saja. Tapi kalau qadiyahnya itu adalah qadiyah yang musawwar atau mahsurah, imma mahsuratan bisur kulli au bisur al-juz'i, maka cara menakadnya itu dengan mengganti dua-duanya. Kaifnya diganti, juga kamiyahnya, surnya itu diganti, yaitu dengan diganti lawannya. Itu ya. Aqulu at-tanakud hukmu min ahkamil qadaya kal akas. Yang tanakud ini adalah salah satu hukum dari hukum-hukumnya qadaya, sebagaimana akas zakarahuma al-musannif lil ihtiyaji ilaihima, yang musannif sebutkan karena dianggap penting, dianggap dibutuhkan. Wa ma'na tanakud fil asli subutu syai' wa salbuhu. Makna tanakud secara asal itu adalah tetapnya sesuatu dan tidak tetapnya sesuatu. Ini ketika sesuatu itu tetap, maka sesuatu lainnya itu dia disalebkan, ditiadakan. Itu sebuah kelaziman dalam tanakud. Ka Zaidun wala Zaidun, seperti Zaid tidak Zaid. Zaidun katib, Zaidun laisa bikatib. Zaid katib, Zaid tidak katib. Ini tanakud secara asal seperti itu. Tapi tanakud di ilmu mantik sini ada ketentuan-ketentuannya yang harus kita perhatikan. Wa ma'nahu huna ikhtilafu qadiyataini bil ijabi wa salam bihaitsu tasduqu ihdahuma wa takdzibu al-ukhra. Tapi makna tanakud di sini itu dimaksudkan adalah ikhtilafu qadiyatain, yaitu berbedanya dua qadiyah, berbeda dalam hal apa? Dalam hal ijab dan salamnya, yaitu dalam hal kaifnya, positif atau negatifnya. Bihaitsu tasduqu ihdahuma wa takdzibu al-ukhra, yang konsekuensinya itu salah satunya dihukumi benar dan satunya lagi dihukumi salah atau dihukumi bohong. Fa kharaja bi ikhtilafil qadiyataini ikhtilaful mufradaini, maka qaid ikhtilaful qadiyataini berarti mengecualikan ikhtilaful mufradain, bukan ikhtilaful qadiyah. Kalau qadiyah kan berarti murakkab, ya, bukan mufrad, berarti lawan qadiyah berarti ya mufrad. Seperti Zaidun la Zaidun, Zaidun la Zaidun, walaupun secara zohir ini seperti hanya tanakud, ya Zaid tidak Zaid, tapi tidak dianggap sebagai tanakud indal manatiqah, karena laisa ikhtilaful qadiyatain tapi ikhtilaful mufradain. Kemudian wabil ijabi wa salab al mu'abbar anhu indahum bil kaif al ikhtilaf bil kam al mu'abbar anhu indahum bil kulliyah wal juz'iyah. Kemudian ijab dengan salab yang diistilahkan dalam memantik dengan kaif itu berarti mengecualikan al ikhtilaf bil kam, ikhtilaf dengan kam, yaitu kulliyah dan juz'iyahnya, ya, kuantitasnya, sedikit banyaknya, yang diistilahkan dengan kulliyah dan juz'iyah. Contoh kullu insanin hayawan ba'dul insan hayawan, kullu insan hayawan ba'dul insan hayawan. Ini berarti ikhtilaf bil kam, ya, ikhtilaf bil kam, bukan ikhtilaf bil kaif, ya, bukan ikhtilaf bil kaif.
maka dia tidak dikatakan tanakud indal manatiqah. Wa bihaitsu tasduqu ihdahuma wa takdzibu al-ukhra qauluna Zaidun fadilun Zaidun laisa bifasiqin littifaqihima ala sidq. Dan mengecualikan dengan qaid bihaitsu tasduqu ihdahuma wa takdzibu al-ukhra adalah ucapan Zaidun fadilun Zaidun laisa bifasiqin. Kenapa dikatakan tidak dikatakan tanakud? Karena littifaqihima ala sidq, karena dua-duanya sama-sama benar, sedangkan tanakud konsekuensinya salah satunya benar dan lainnya salah. Nah kalau ini dua-duanya benar. Zaidun fadilun ya bisa, Zaid itu fadil. Zaidun laisa bifasik juga bisa, Zaid itu bukan orang fasik. Artinya bukan kelazimannya itu saling menafikan satu sama lain. Maka tidak dikatakan tanakud indal manatiqah. Nah terus contoh yang sesuai dengan ketentuan ahli mantik seperti apa? Mithalu ma in tabaqu alaihi ta'riful musannif Zaidun alimun Zaidun laisa bi'alimin. Nah, contoh yang sesuai dengan definisinya musannif tentang tanakud adalah Zaidun alimun, Zaidun laisa bi'alimin. Ini tanakud yang sesuai, ya, yaitu dengan dengan merubah apanya? Karena dia saksia ataupun mumala, maka nakadnya adalah dengan mengganti kaifnya, ya. Dengan mengganti kaifnya yaitu mujab diganti dengan salab. Zaidun alimun jadi Zaidun laisa bi'alimin. Wa hadza binisbat li ghair musawwarah. Ini hukum seperti ini dengan mengganti kaif itu nisbatnya kepada selain musawwar. Berarti saksia dengan muhmalah. Tapi kalau nisbatnya kepada yang musawwar atau yang mahsurah, amahiyah fala budda minal ikhtilaf fil kami aidon. Tapi kalau nisbatnya kepada yang musawwarah atau yang mahsurah, baik itu mahsurah bisur kulli atau bisur al-juz'i, maka harus berbeda dalam kamnya juga, tidak hanya kaifnya saja, tapi kamnya juga, kamiyahnya juga. Ya, jadi tanakud ini dalam qadiyah hamliyah berlaku pada semua macam-macamnya qadiyah hamliyah. Saksiyah, kemudian muhmalah, kulliyah, musawar kulli maupun musawar juz'i, itu semua bisa ditanakudkan. Hanya kaidahnya berbeda. Kalau saksiyah dengan muhmalah, cara mentanakudkannya hanya dengan mengganti kaifnya saja. Tapi kalau yang mahsurah atau musawar bisur kulliyan atau juz'iyan, itu tidak hanya mengganti kaif tapi juga mengganti kamiyahnya, ya. Misalut tanakud fil qadaya al-arba'ah ala ma dhahaba ilaihi al-musannifu fi saksiyah Zaidun katibun Zaidun laisa bikatibin. Ini yang dalam saksiyah, mengganti kaifnya, mujab diganti salab. Wafil muhmalah juga sama kaidahnya, mujab diganti salab. Al-insanu hayawun, al-insanu hayawanun, jadi al-insanu laisa bihayawanin. Nah, contoh yang kulliyahnya musawar bil kulli atau musawar bil juz'i. Itu kaidahnya dengan mengganti kaif juga mengganti kamiyah, dua-duanya. Kullu insanin hayawanun ba'dul insan laisa bihayawanin. Kullun diganti jadi ba'dun, mujabnya diganti menjadi salab laisa. Wafil juz'iyah, dan dalam juz'iyah pun sama, yaitu dengan cara mengganti dua-duanya, kaifnya juga kamiyahnya. Contoh, ba'dul insan hayawan laisa minal insan hayawan. Ba'dun ini juz'iyah diganti dengan kulliyah. Kemudian yang mujabahnya, ya, yang mujabahnya itu diganti dengan salibah, maka jadinya salibah kulliyah, ya. La syai'a minal insan hayawanun. Ini pada qadiyah musawwar bil juz'i atau juz'iyah. Walakin alladhi yadullu alaihi kalamuhu al-ati min annal muhmalah fi quwwatil juz'iyah yuwafiqu qawla ghairihi minal muhaqqiqin inna naqidul muhmalah salibatun kulliyah. Akan tetapi itu sesuatu yang ditunjukkan oleh kalamnya musannif di keterangan ataupun di kalam yang akan datang. Apa kalamnya musannif di keterangannya akan datang? Kalamnya musannif di keterangannya akan datang, beliau menyatakan bahwa annal muhmala fi quwwatil juz'iyah yuwafiqu qawla ghairihi minal muhaqqiqin. Bahwa ucapannya beliau, pernyataannya beliau di keterangannya akan datang bahwa muhmala itu fi quwwatil juz'iyah itu sesuai dengan pendapat selainnya beliau dari ulama-ulama ahli tahqiq.
inna naqidul muhmala salibatun kulliyah. Apa kesamaannya? Apa kesesuaiannya dengan selainnya musannif dari ulama-ulama ahli tahqiq? Kesesuaiannya, kesamaannya itu antara beliau dengan yang lainnya minal muhaqqiqin itu sama-sama menyatakan bahwa naqidul muhmala salibatun kulliyah, bahwa nakidnya muhmala itu menjadi salibatun kulliyah. Maka fanaqidul insan hayawanun la syai'a minal insan bihayawanin. Maka nakidnya al insan hayawanun itu menjadi la syai'a minal insan bihayawanin. Fatakunu al muhmala dakhilatan fil musawwara bisur al juz'i. Maka muhmala di sini itu dimasukkan ke dalam kategori musawwar bisur al juz'i. Nah, jadi pernyataannya musannif di keterangan yang akan datang itu beliau menyatakan bahwa muhmala itu fi quwwatil juz'iyah. Itu muhmala itu berada pada kekuatan juz'iyah. Ya. Karena makna juz'iyah ya, makna juz'iyah itu sudah tercakup, sudah terkandung pada makna muhmala. Karena muhmala itu kan tidak ada kullinya, tidak ada juz'inya, ya masih umum lah. Nah, juz'iyah ini sudah terkandung pada makna muhmala. Nah, maka muhmala dikatakan fi quwwatil juz'iyah. Nah, karena muhmala ini dikatakan atau dihukumi sama seperti hukumnya juz'iyah, maka berarti berdasarkan pernyataannya beliau pada pernyataannya yang akan datang, yaitu muhmala hukumnya sama dengan juz'iyah. Berarti kaidahnya ketika Anda menakad muhmala berarti dinakad dengan cara mengganti dua-duanya, yaitu kaifnya diganti juga kamiyahnya diganti. Ini berdasarkan pernyataannya beliau di pernyataan yang keduanya nanti. Tapi pernyataannya beliau yang pertama ini di atas tadi itu muhmala hukumnya sama dengan syaksiyah. Muhmala hukumnya sama dengan syaksiyah, yaitu ketika menakad caranya hanya dengan mengganti kaif saja. Tapi di pernyataan setelahnya itu beliau menyatakan bahwa muhmala itu fi quwwatil juz'iyah. Yang pernyataan beliau ini sesuai dengan pernyataan ulama-ulama lain dari minal muhaqqiqin, ya, sehingga beliau dan ulama-ulama lain itu menyatakan bahwa naqidul muhmala itu adalah salibatun kulliyah. Nakidnya muhmala itu menjadi salibatun kulliyah. Muhmala mujabah muhmala ya, mujabah muhmala. Mujabahnya menjadi salibah, muhmalahnya ini menjadi kulliyah. Karena apa? Karena muhmalahnya fi quwwatil juz'iyah, maka berarti juz'iyahnya diganti menjadi kulliyah, itu ya. Wa'lam anna tanaqud la yatahaqqaq bainal qadiyataini illa ma'a ittifaqihima fi wahdatin samanin. Ketahuilah bahwasanya tanaqud tidak akan terwujud di antara dua qadiyah kecuali ketika dua-duanya itu sama sesuai dalam kesamaan-kesamaan yang ada 8 ini. Jadi syarat dua qadiyah itu bisa dikatakan tanaqud, itu syaratnya dua qadiyah tersebut harus sama dalam 8 hal ini. Dalam 8 hal yang harus sama di antara dua qadiyah ini. 8 hal ini apa saja? Mazkuratun fil mutawalat, disebutkan di kitab-kitab mutawalat. Yang ke-8 ini tarji'u ila wahdatin wahidah wa ya ittihadun nisbat al-hukmiyah. Yang ke-8 ini itu kembali kepada satu kesamaan, yaitu samanya nisbat hukmiyah, yaitu samanya nisbat hukmiyahnya, nisbat hukumnya. Yang penting itu sama nisbat hukmiyahnya. Nah, di tahqiqnya di situ muhaqqiq menyebutkan 8 kesamaan itu. Yang pertama adalah sama wahdatul maudhu, sama maudhu'nya, objek yang dihukumi. Maka fala tanaqudu baina Zaidun alimun wa Amrun laisa bi'alimin li'adami ittihadil maudhu. Karena apa? Karena maudhu'nya tidak sama. Kedua, wahdatul mahmul, sama dalam mahmulnya. Maka fala tanaqudu baina Zaidun katibun wa Zaidun laisa bisyairin. Karena apa? Li'adami ittihadil mahmul, karena mahmulnya tidak sama. Yang pertama, Zaidun katibun itu mahmulnya katib, hukum katib. Tapi pada qadiyah yang kedua, Zaidun laisa bisyairin itu mahmulnya adalah laisa bisyairin. Nah, itu nafyus sya'r itu.
maka tidak sama sehingga tidak dikatakan tanakud. Wahdatul zaman fala tanaqudu baina Zaidun shaimun al-yaum wa Zaidun laisa bisaimin amas. Nah, ini zamannya berbeda. Qadiyah yang pertama zamannya al-yaum, qadiyah yang kedua zamannya amas. Kemarin, maka tidak dikatakan tanakud. Maka kemudian wahdatul makan keempat adalah sama tempatnya. Fala tanaqudu baina Zaidun jalisun fil masjid wa Zaidun laisa bijalisin fil bait. Zaid tidak di masjid, Zaid tidak di rumah. Maka tidak dikatakan tanakud li'adami ittihadil makan karena tidak samanya tempat di antara dua qadiyah itu. Kemudian yang kelima wahdatul idhofah, sama idhofahnya. Penyandarannya itu sama. Fala tanaqudu baina Zaidun Abu Amrin wa Zaidun laisa Abu Bakrin. Li'adamil ittihad fil idhofah karena penyandarannya berbeda. Qadiyah yang pertama itu penyandaran Zaid ayahnya Amr, ya. Zaid adalah ayahnya Amr, berarti Zaid ini adalah ayahnya Amr dan Amr itu adalah anaknya. Nah, qadiyah yang kedua Zaidun laisa Abu Bakrin. Zaid bukanlah ayahnya Bakar. Nah, ini idhofahnya penyandarannya berbeda. Maka tidak dikatakan tanakud karena tidak sama dalam idhofahnya. Karena kalau pengen sama ya harusnya jangan kita katakan Zaidun laisa Abu Bakrin tapi Zaidun laisa Abu Amrin. Maka itu baru sama penyandarannya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah wahdatu syarat. Fala tanaqudu baina Zaidun najihun inajtahada wa Zaidun laisa binajihin illam yajtahid. Nah, ini syaratnya berbeda. Qadiyah yang pertama syaratnya adalah inijtahada, tapi syarat pada qadiyah yang kedua adalah illam yajtahid. Maka tidak dikatakan tanakud. Kemudian yang ketujuh wahdatul quwwah wal fi'al. Samanya quwwah dan fi'alnya. Quwwah itu berarti potensi. Kalau fi'al ini adalah kenyataannya, realitanya. Fala tanaqudu baina Zaidun alimun bil quwwah wa Zaidun laisa bi alimin bil fi'al. Zaid itu orang alim bil quwwah, secara quwwah potensinya. Walaupun Zaid itu masih kecil, tapi bisa kita katakan Zaidun alimun. Karena Zaid ini orang yang berpotensi untuk bisa menjadi orang alim. Karena manusia qabilun lil ilm. Ya. Tapi masih bil quwwah, belum kenyataan. Tapi kalau nanti sudah dewasa dan ternyata betul Zaid menjadi orang alim, maka Zaidun alimun bil fi'al. Zaid alim secara fi'alnya, secara kenyataannya. Nah, ketika tanakudnya seperti ini, Zaidun alimun bil quwwah wa Zaidun laisa bi alimin bil fi'al, maka tidak dikatakan tanakud karena li'adami ittihadi ihdahuma. Karena tidak sama fi'alnya atau kuwahnya. Karena kalau mau dibuat tanakud seharusnya Zaidun alimun bil quwwah wa Zaidun laisa bi alimin bil quwwah aidon gitu, sama-sama bil quwwahnya. Maka baru tanakud. Tapi kalau yang satu bil quwwah, yang satu bil fi'al, maka tidak dikatakan tanakud. Yang ke-8 adalah wahdatul kulli wal juz fala tanaqudu bainal yaum baridun ay ba'duhu wal yaum laisa baridin ay kullu misalkan. Hari ini barid tapi hanya sebagian saja, setengah hari. Tapi al yaum laisa barid kullah, semuanya berarti penuh, satu hari satu malam ini barid. Maka tidak dikatakan tanakun. Karena apa? Karena tidak sama kul dan juz'inya, kamiyahnya. Seharusnya kita katakan al yaum baridun ba'dahu, al yaum laisa baridin juga ba'dahu juga harus sama. Hadza ra'yul mutaqaddimin minal manatiq wa waqtafa al mutaakhirun bi wahdatil mawdu' wa wahdatil mahmuli faqat. Ya, ini ke-8 hal-hal ataupun perkara-perkara yang harus dipenuhi pada dua qadiyah yang hendak ditanakudkan. Maka fatalakhos anal qadiyataini asasiyataini itu tanakuduhuma yatahaqqaq bil ikhtilafi fil kaif. Jadi kesimpulannya bahwa dua qadiyah saksiyah ya itu tanakudnya adalah dengan cara apa? Bisa terrealisasi, bisa terwujud dengan ikhtilaf fil kaif, yaitu dengan berbedanya kaifnya, berbeda dalam hal kaifnya, yaitu mujab dan salebnya. Ma'al ittifaq fil wahdat, dan sama dalam wahdatnya, yaitu 8 hal yang harus sama itu. Kesamaan dalam 8 hal itu. Tapi wa annal musawwaratain yatahaqqaq tanaquduhuma bil ikhtilafi fil kaifi wal kam. Tapi untuk hamliyah yang musawwaratain, yaitu musawwar bil kulli dan musawwar bil juz'i, itu yatahaqqaq tanaquduhuma, tanakudnya itu bisa terrealisasi, bisa terwujud bil ikhtilafi fil kaif wal kam, yaitu dengan cara
berbedanya kaif dan kamnya. Berarti dengan cara diganti, dirubah kaif dan kamnya. Mal ittifaq fi mazukir. Dan juga harus sama dalam 8 hal kesamaan tadi itu. Ya. Jadi kaidahnya hanya itu sebetulnya yang perlu kita pahami dan kita hafalkan untuk qadiyah hamliyah. Nah untuk qadiyah syartiyah juga di keterangan itu ya hampir sama, artinya sama dengan qadiyah hamliyah, ketentuannya itu sepertinya hanya istilahnya saksiyah itu qadiyah hamliyah, tapi kalau dalam syartiyah itu disebutnya maksusoh, nanti maksusoh ya. Nah itu nanti ada di kitab-kitab yang mutawalat lagi penjelasan mengenai tanakud yang ada pada qadiyah syartiyah, baik mutasilah ataupun munfasilah. Yang dalam kitab Sulam Munawwarah ini beliau cukup menjelaskan tanakud yang ada pada qadiyah hamliyah saja. Itu tanakud. Kemudian diantara lagi dari hukum-hukumnya qadiyah adalah akas. Faslun fil akas al-mustawi. Akas al-mustawi. Karena akas ada 3 sebetulnya. Tapi yang terlaku indal manatika dan bisa dijadikan standar hukum itu akas mustawi. Karena tidak ada takhuluf atau enggak ada penyimpangan-penyimpangan yang bakal terjadi pada akas mustawi. Tapi kalau pada akas nakid muwafiq atau nakid mukhalif nanti itu lebih rumit lagi ketentuannya dan prosedurnya itu nggak bisa dijadikan standar dalam mantik menurut manatikohnya. Faslun fil akas al mustawi. Al aksu qalbu juz'il qadiyah ma'a baqa'i sidqi wal kaifiyah. Akas itu berbeda dengan tanakud. Kalau tanakud itu konsekuensinya satu benar, satunya berarti pasti salah. Tapi kalau akas itu dua-duanya benar. Asalnya benar, ketika diakas juga benar. Tapi kalau tanakud asalnya benar, ketika dinakedkan jadi salah. Nakednya itu jadi salah. Al-aqsu qalbu juz'il qadiyah ma'a baqa'i sidqi wal kaifiyah. Wal kami illal mujabal kulliyah fa'awwaduhal mujabal juz'iyah. Wal aqsu lazimun li ghairi ma wujid bi ijtima'ul khissataini faqtasid. Wa mithluha al-muhmalah salbiyah li'annaha fi quwwatil juz'iyah. Wal aqsu fi murattabin bit tab'i wa laysa fi murattabin bil wad'i. Akas mustawi ialah al-aqsu qalbu juz'il qadiyah ma'a baqa'i sidqi wal kaifiyah. Akas mustawi ialah mengganti atau membalik 2 juznya qadiyah. Membalik 2 juznya qadiyah ma'a baqa'i sidqi, dengan tetapnya kebenaran pada dua-duanya. Dengan tetapnya kebenaran pada keduanya. Wal kaifiyah dan kebenaran pada kaifiyahnya. Tidak berubah kaifiyahnya. Mujabnya tetap mujab. Ijabnya juga tetap ijab. Wal kam dan kamnya juga tetap tidak berubah. Kamnya tetap tidak berubah. Kullinya tetap kulli. Juz'inya tetap juz'i. Nah ada yang berubah. Kullinya, juz'inya dalam hal kamiyahnya. Itu apa? Pada qadiyah mujabah kulliyah. Illal mujabah al-kulliyah fa'awwaduha al-mujabah al-juz'iyah. Maka dalam qadiyah mujabah kulliyah ini pengecualian daripada ketentuan apa? Ma'a baqa'i al-kam, yaitu tetapnya kamiyah. Nah, karena dalam mujabah kulliyah ini kamiyahnya tidak tetap tapi dirubah. Kulliyah jadi juz'iyah. Mujabah kulliyah ketika diakas maka jadi mujabah juz'iyah. Wal aksu lazimun li ghairi ma wujid bi ijtima'ul khissataini faqtasid. Akas itu adalah kelaziman bagi qadiyah-qadiyah yang di dalamnya tidak ditemukan adanya ijtima'ul khissatain. 2 qadiyah yang saling sama-sama rendah, yaitu qadiyah juz'iyah dan salibah. Faqtasid. Maka tujulah. Kenapa? Karena juz'iyah dan salibah ini tidak bisa dinakas, tidak bisa diakas. Karena ketika diakas nanti hasilnya itu akan salah. Hasilnya itu akan salah. Juz'iyah salibah. Contoh misalkan juz'iyah ba'dul hayawan laisa bi insan. Ba'dul hayawan laisa bi insan. Nah, ketika diakas maka ba'dul insan laisa bi hayawan. Nah, ini kan salah. Ba'dul insan laisa bi hayawan. Nah, ini berarti menetapkan ada sebagian manusia yang bukan hayawan, padahal kan semua manusia itu adalah hayawan. Maka Anda bisa
Sehingga istima'ul khisatain, juz'iyah dan salibah ini tidak bisa diakes karena akan menghasilkan hasil yang salah. Wa mithlu al-muhmalah salbiyah li'anha fi quwwatil juz'iyah. Dan sama dengan juz'iyah salibah itu adalah muhmalah salbiyah li'annaha fi quwwatil juz'iyah. Nah ini pernyataannya beliau yang tadi dikatakan bahwa pernyataannya beliau di keterangan yang akan datang fi kalamu al-ati, ya ini perkataannya beliau yang menyatakan bahwa al-muhmalah fi quwwatil juz'iyah, bahwa muhmalah berada pada kekuatan juz'iyah, gitu, berada pada kekuatan juz'iyah. Wa mithlu al-muhmalah salbiyah li anha fi quwwatil juz'iyah. Nah, sama dengan juz'iyah salibah adalah muhmalah salbiyah karena muhmalah salbiyah itu dalam kekuatannya juz'iyah. Berarti muhmalah salbiyah juga sama-sama tidak bisa diakes. Wal aksu fi muratabin bit tab'i wa laisa fi muratabin bil wad'i. Akes itu hanya terjadi pada qadiyah yang disusun dengan susunan secara tabi'iyah, bukan disusun secara wad'iyah. Nah, yang disusun secara tabi'iyah itu hanya qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah muttasilah. Qadiyah syartiyah munfasilah itu dia pakainya bil wad'i. Nah, di sini diterangkan kalau tartib tabi'i itu adalah tartib yang menuntut pada makna, tapi makna tersebut akan berubah dengan berubahnya urutan. Jadi ketika urutannya itu dipindah, maka nanti maknanya pun akan berubah gitu. Karena apa? Karena dalam qadiyah hamliyah itu maknanya itu ketika subutul mahmul, ya, anna ala tara anna ma'nal qadiyah al-hamliyah subutu mafhumil mahmul li afrodil maudu, yaitu tetapnya mafhumnya mahmul, yaitu mafhumnya hukum tetap melekat pada afrodnya maudu, yaitu afrodnya maudu. Nah, ketika dirubah fa iza ghayyira tartibu afadat subuta mafhumil maudu li afrodil mahmul. Nah, ketika susunannya ini dirubah, maka faedahnya pun akan berubah, yaitu subut mafhumil maudu li afrodil mahmul. Nah, ini yang dimaksud daripada tartib tabi'i itu adalah tartib yang menuntut pada makna, dan makna ini akan berubah, akan berubah-ubah dengan sebab berubahnya urutan. Karena apa? Karena tanakut itu sebetulnya dengan cara membalik itu menjadi maudhu dijadikan mahmul, mahmul dijadikan maudhu gitu. Mahmul dijadikan maudhu, maudhu dijadikan mahmul dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam nazamnya beliau, yaitu syaratnya ada 5 ini, ya, yang diringkas dalam 5 nadom itu. 1, harus tetapnya kebenaran, ketika diakes harus sama benar, nggak boleh ketika diakes maknanya akan rusak, maka itu tidak bisa diakes, berarti harus sama kebenarannya. 2, harus sama kaifiyahnya, mujab salibnya harus sama, diakes sebelum diakes harus sama, mujab salib. 3, harus sama kamiyahnya, kuliahnya juz'iyah, sebelum diakes kuliah, setelah diakes juga harus kuliah, kecuali mujabah kuliah, maka ketika diakes jadi mujabah juz'iyah. Kemudian yang 4 yaitu tidak boleh kumpul 2 qadiyah yang sama-sama rendah, yaitu juz'iyah salibah dan sama dengan juz'iyah salibah adalah muhmalah salbiyah, itu 4. Nah, yang 5 itu syaratnya harus disusun dengan susunan yang tabi'i, yaitu hanya ada pada qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah muttasilah. Karena syartiyah muttasilah pun itu di situ maknanya itu akan berubah. Maknanya itu akan berubah karena apa? Karena dalam qadiyah syartiyah muttasilah juga itu ada ada hukum, ya, ada hukum yang dinisbatkan dari muqaddam ke tali ke muqaddam. Ya. Tapi kalau dalam munfasilah itu tidak ada nisbat hukmiyah. Jadi ketika dipindah-pindah pun maknanya ya tetap. Ini perbedaan daripada keduanya. Kalau tabi'i itu maknanya berubah dengan sebab perpindahan tartib atau perubahan tartib. Tapi kalau dalam qadiyah yang urutannya dengan urutan yang wad'i atau dalam qadiyah syartiyah munfasilah, misalkan al-adad imma fardun atau imma zaujun, itu tidak ada nisbat hukmiyahnya. Berbeda dengan hamliyah yang jelas ada kan, zaidun katibun, kemudian
misalkan diakes jadi katibun Zaidun, katibun Zaidun. Nah ini ada perubahan, yang awalnya Zaidun katibun ini berarti apa? Menetapkan ataupun mengarahkan hukum mahmul ditetapkan kepada maudhu Zaidun. Nah ketika dipindah katibun Zaidun maka berarti maudhu ditetapkan ataupun diarahkan kepada mahmul. Jadi maknanya itu berubah dari maudhu ke mahmul, mahmul ke maudhu gitu. Tapi kalau dalam qadhiyah syartiyah munfasilah itu tidak ada nisbat hukmiyah, sehingga maknanya itu tetap tidak berubah. Itu makna daripada tartib wad'i, itu tartib yang la yataghayyar maknaha bitaghayyi tarafaiha, yaitu yang maknanya tidak berubah dengan perubahan dua sisinya. Ketika dibalak-balik pun ya tetap tidak berubah maknanya. Adad ima fardun ima zaujun, adad ima zaujun ima fardun. Tapi kalau tadi Zaidun katibun Zaidun itu nisbatnya itu berubah. Zaidun katibun ini berarti penisbatan katib dinisbatkan kepada Zaidun. Ketika dibalik katibun Zaidun ini maka berubah lagi. Berubahnya apa? Berubahnya yaitu Zaidun yang dinisbatkan kepada katibun. Karena apa? Karena dalam jumlah ismiyah ya, dalam jumlah ismiyah itu yang menjadi maudhu adalah apa? Mubtada'nya. Itu mubtada' menjadi maudhu. Nah, yang menjadi mahmul itu adalah khabarnya ya. Itu dalam jumlah ismiyah. Tapi kalau dalam jumlah fi'liyah itu sebaliknya. Koma Zaidun, koma yang menjadi mahmul, tapi Zaidun yang menjadi maudhu ya. Makanya ketika mahmul maudhu'nya ini dirubah, Zaidun katibun dirubah, diakes jadi katibun Zaidun, maka nanti posisinya pun akan berubah. Yang awalnya Zaidun katibun ini maudhu dengan mahmul, ketika dipindah katibun Zaidun, jadi yang jadi maudhu'nya itu adalah katibnya, yang jadi mahmulnya adalah Zaidun. Nah itu makna daripada tartib yang maknanya itu akan berubah dengan sebab berubahnya posisi dua sisi qadhiyah ya, karena ada nisbat hukmiyahnya. Tapi kalau dalam syartiyah munfasilah karena tidak ada nisbat hukmiyahnya, sehingga ketika dibolak-balik dipindah-pindah pun tidak akan berubah maknanya, tetap adat ima fardun ima zaujun, adat ima zaujun ima fardun ya, itu tidak pindah dari mahmul ke maudhu ke mahmul, itu tidak ada ya. Jadi syaratnya itu yang kelima, harus berada pada qadhiyah yang disusun secara tabi'i, tidak berada pada qadhiyah yang disusun secara wad'i, yaitu syartiyah munfasilah. Kemudian aqulu al-aqsu fil lughati at-tahwil. Akas itu secara bahasa adalah tahwil, memindah. Memindah apa? Memindah ya bisa memindah mahmul, pindah ke maudhu, maudhu dipindah ke mahmul, atau kita memindah dari depan ke belakang, dari kanan ke kiri, ya secara bahasa lebih umum. Nah, wa fil istilahi salah satu aksam. Nah, secara istilah akas ini ada 3. Ada akas mustawi, ada akas nakid muwafiq, ada akas nakid mukhalif. Tapi yang berlaku atau yang diberlakukan dalam mantik, dalam manatika itu hanya akas mustawi, karena akas nakid muwafiq, akas nakid mukhalif ini dia tidak diberlakukan dalam manatika karena tidak mundobit dan tidak bisa dijadikan standar. Karena apa? Karena nanti ada ada sebagian pernyataan yang menggunakan akas nakid muwafiq atau nakid mukhalif yang tidak benar lah, atau tidak sesuai dengan kebenaran akas, sehingga tidak dikatakan tidak diberlakukan dalam mantik, yaitu akas nakid muwafiq atau akas nakid mukhalif. Nah, wa mata utliqa al-aqsu fal muradu bi al-awwal. Maka ketika dikatakan akas, maka berarti yang dikehendaki adalah akas yang pertama, yaitu akas mustawi. Fataqidul musannif al-akas bil mustawi ziyadatu idahin lil mubtadi. Maka pengqayyidan musannif dengan akas mustawi itu hanya tambahan idah
untuk lebih memperjelas lil mubtadi bagi mubtadi. Mu'arrafa wal musannif bi qawli al-aks ila akhirih. Dan definisi musannif mendefinisikannya dengan al-aksu qalbu juz'il qadiyah ila akhirih. Yakni anal aksa huwa ayusayyira al-mahmul atau ayusayyira al-mahmul mawdu'an wal mawdu' mahmulan ma'a baqai sidqi wal kaifi wal kam. Nah, di akas itu menjadikan mahmul dijadikan mawdu', mawdu' dijadikan mahmul. Zaidun katibun, katibun zaidun, zaidun alimun, alimun zaidun, itu. Tapi yang perlu diperhatikan walaupun kita balik itu syaratnya harus tetap sama sidqunya, kebenarannya. Dibalik sebelum dibalik, setelah dibalik tetap sama-sama benar. Jangan sampai salah seperti juz'iyah salibah yang tadi itu. Wal kaifi wal kam, dan juga tetap kaifanya dan tetap kamiyahnya. Kaifiyahnya, mujabahnya, salibahnya harus sama. Kaifiyah kamiyahnya, juga kuliahnya, juz'iyahnya juga harus sama. Jangan sampai ada yang berubah. Misalul zalik, contohnya adalah ba'dul insan hayawan. Ba'dul insan hayawan, aksuhu ba'dul hayawan insan. Ba'dul insan hayawan. Ya. Ba'dul insan hayawan. Maka ketika diakas ya tinggal dipindah saja maudu dengan mahmulnya. Maudu dijadikan mahmul, mahmul dijadikan maudu. Maka kita baca ba'dul hayawan insan. Udah lebih mudah. Fal qadiyah al-ula mujabah juz'iyah shadiqatun wa thaniyatu kadzalik. Nah, qadiyah yang pertama itu mujabah juz'iyah. Benar. Nah, yang kedua pun tetap benar, enggak salah gitu. Al-insan hayawan, ba'dul hayawan insan. Ini tetap benar. Nah, ini pengecualian ya. Pengecualian dari kaidah di atas itu. Kalau kaidah di atas kan mengatakan harus tetap dalam kaifiyahnya, begitu juga dalam kamiyahnya. Nah, kecuali dalam qadiyah mujabah kulliyah. Nah, kalau dalam mujabah kulliyah itu nanti dia akasnya adalah mujabah juz'iyah. Nah, kalau ini juz'iyah mujabah ya, jadi tidak dikecualikan. Ini tetap mengikuti aturan. Wa yustasna min hadza dhabit. Nah, baru ini yang dikecualikan dari ketentuan ini adalah al mujabah al kulliyah fa inna aksaha mujabah juz'iyah. Nah, mujabah kulliyah ini kalau mengikuti ketentuan umum maka menjadi mujabah kulliyah juga gitu. Tidak ada yang berubah karena syaratnya tidak boleh berubah, kamiyahnya juga kaifiyahnya. Tapi khusus untuk mujabah kulliyah, ini kuliahnya dirubah menjadi juz'iyah. Fa inna aksaha mujabatun juz'iyah. Ka qaulina kullu insanin hayawan aksuhu ba'dul hayawan insan. Karena kalau tetap kuliahnya, maka akan rusak maknanya. Kullu insanin hayawan diakas kullul hayawan insan. Kullul hayawan insan kan salah. Karena tidak semua hayawan itu manusia, binatang juga hayawan. Maka karena salah, maka dikecualikan. Kuliahnya harus diganti jadi juz'iyah. Wal aksu lazimun li kulli qadiyatin lam yajtami' fiha khissatan wa huwa as-salab wal juz'iyah. Akas itu adalah kelaziman bagi setiap qadiyah yang tidak kumpul di dalamnya dua khissatan, yaitu dua perkara yang rendah, yaitu salab dan juz'iyah. Salab rendah karena nafi, juz'iyah rendah karena juz'i. Fatakhruju as-salibah al-juz'iyah wal muhmalah as-salbiyah. Fatukhruju as-salibah al-juz'iyah wal muhmalah as-salbiyah. Maka dikecualikan salibah juz'iyah dan muhmalah salbiyah li'annaha fi quwwat. Fatukhruju as-salibah al-juz'iyah. Maka dikecualikan salibah juz'iyah. Wal muhmalah as-salbiyah li'annaha fi quwwatiyah. Ya. Wal muhmalah as-salbiyah dan juga muhmalah salbiyah. Ya benar, ataf. Wal muhmalah as-salbiyah dan juga muhmalah salbiyah. Karena apa? Li'annaha fi quwwatiha, yaitu fi quwwatil juz'iyah. Wa yabqa asyaksiyah biqismaiha. Dan sisa adalah saksiyah. Nah, saksiyah dengan dua bagiannya yaitu al-mujabah dan salibah. Wal kulliyah kadzalik, dan yang kuliah pun itu sama dengan saksiyah. Yaitu ada kuliah mujabah, ada kuliah salibah ya. Wal juz'iyah al-mujabah wal muhmalah al-mujabah, dan juz'iyah mujabah dan muhmalah al-mujabah. Nah, maka fasaksiyatu al-mujabah, maka contoh dari yang saksiyah al-mujabah adalah Zaidun katibun aksuha ba'dul katib Zaidun. Saksiyah
al-mujabah Zaidun katibun aksuha ba'dul katib Zaidun. Nah ini saksia itu fi quwati apa? Fi quwatil kulliyah kalau saksia ya. Jadi saksia itu ada keterangan saksia fi quwwatil kulliyah. Nah, karena dia fi quwwatil kulliyah, maka akasnya menjadi ba'dul katib Zaidun. Karena apa? Karena kulliyah mujabah itu ketika diakas menjadi apa? Menjadi juz'iyah mujabah. Ya. Karena saksia itu fi quwwatil kulliyah, maka berarti seakan-akan kulliyah mujabah. Nah, kalau kulliyah mujabah ketika akas menjadi juz'iyah mujabah. Yang menjadi apa? Yang pengecualian itu. Pengecualian daripada baqai al-kamiyah. Maka aksunya adalah ba'dul katib Zaidun. Karena kalau ndak juz'iyah maka akan salah. Zaidun katibun, kemudian katibun Zaidun. Nah, Zaid katibun Zaidun, maka nanti pemahamannya bahwa katib itu hanyalah Zaid saja, padahal kan enggak hanya Zaid, tapi yang lain pun mungkin ada yang sama-sama katib. Makanya menjadi juz'iyah ba'dul katib Zaidun. Di antara daripada yang katib atau sebagian dari yang katib itu adalah Zaid gitu. Wasalibah in kana mahmuluha juz'iyan in akasat kanafsiha kaqaulina Zaidun laisa bi amrin wa aksuhu amrun laisa bi Zaidin. Salibah, kemudian salibah tadi apa? Saksiyah ya. Saksiyah mujabah. Kemudian yang kedua adalah salibah. Nah, salibah ini ingkana mahmuluha juz'iyan, apabila mahmulnya itu adalah juz'i, maka dia in akasat kanafsiha, maka dia diakas sama seperti aslinya, artinya tidak berubah. Contoh, Zaidun laisa bi amrin aksuhu amrun laisa bi Zaidin, tinggal ganti posisi saja. Zaidun jadi di belakang, amrunnya jadi di depan. Jadi amrun laisa bi Zaidin. Itu kalau mahmulnya juz'iyah. Wa in kana kulliyan, nah kalau mahmulnya itu kulli, maka in akasat ila salibah kulliyah. Contoh Zaidun laisa bihimarin aksuhu la syai'a minal himar bi Zaidin. Ya, ketika mahmulnya itu kulli, ketika berarti kulli salibah ya, kulliyah salibah. Kulliyah salibah. Maka akasnya menjadi salibah kulliyah. Zaidun laisa bihimarin aksuhu la syai'a minal himar bi Zaidin. Itu. Wal kulliyah al mujabah, kemudian kulliyah mujabah aksuha juz'iyah mujabah. Ini yang pengecualian tadi itu. Menjadi juz'iyah mujabah. Contoh kullu insan hayawan aksuhu ba'dul hayawan insan. Ini ada perubahan kamiyah. Wasalibah tan akisu kanafsiyah. Nah, salibah itu akasnya sama, tidak berubah. Contoh la syai'a minal insan bihajar, tinggal diakas, dipindah saja posisinya. La syai'a minal hajar bi insan. Ya, yang insan tadinya di awal dipindah di akhir, yang akhir dipindah di awal. Yang maudhu dipindah ke mahmul, yang mahmul dipindah ke maudhu. Gitu saja untuk yang akas. Wal juz'iyah al mujabah tan akisu kanafsiyah. Juz'iyah mujabah juga akasnya sama. Ya, seperti asalnya. Ba'dul insan hayawan aksuhu ba'dul hayawan insan. Ba'dul insan hayawan berarti tinggal dipindah saja. Insan ke hayawan, hayawan ke insan. Jadi ba'dul hayawan insan. Wal muhmalah al mujabah tan akisu kanafsiyah. Muhmalah mujabah juga akasnya sama seperti asalnya. Au ila mujabal juz'iyah, atau bisa mujabah juz'iyah. Itu kalau muhmalah mujabah. Al insan hayawan aksuhu al hayawan insan. Ya. Al insan hayawan akasnya tan akis kanafsiyah sama, tinggal dibalik saja. Berarti al hayawan insan. Atau mujabah juz'iyah boleh ba'dul hayawan insan. Ba'dul hayawan insan ini. Sebagian hayawan itu manusia, itu boleh dua.
Wa amal juz'iyah salibah, adapun juz'iyah yang salibah, contoh ba'dul hayawan laisa bi insanin wal muhmala salibah nahu al hayawan laisa bi insanin fala aksa lahuma. Maka tidak ada akas pada keduanya. Karena apa? Karena ijtima'ul khisatain, yaitu kumpulnya dua perkara yang rendah, yaitu salibah dengan juz'iyah, atau muhmalah salibah itu karena berada fi quwwatiha. Wa summa inal aksa la yakunu illa fil qadaya zati tartib at-tabi'i wa hiya al-hamliyat wa syartiyat al-muttasilah. Jadi akas ini tidak akan ditemukan atau tidak ada kecuali hanya berada pada qadiyah-qadiyah yang memiliki tartib tabi'i, yaitu hamliyat dan syartiyah muttasilah. Wa amal qadaya al-muratabah bihasbil wad'i faqat, adapun qadaya-qadaya yang disusun dengan susunan wad' atau susunan secara wad'i saja, wa hiya asyartiyat al-munfasilah fala aksa laha, maka tidak ada akas. Wa hadza ma'na qawli wal aksu fi muratabin bit tab'i. Nah, tartib tabi'i, tartib wad'i seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kalau tabi'i itu maknanya akan berubah dengan berubahnya posisi. Ketika maudhu dipindah ke mahmul, mahmul dipindah ke maudhu, itu nisbat hukmiyahnya akan berpindah juga, berubah juga. Tapi kalau yang syartiyah munfasilah, itu yang tartibnya bil wad'i, itu ketika posisinya dipindah pun tidak akan berubah karena tidak ada nisbat hukmiyah di situ. Ya, maka dikatakan tartib wad'i. Kalau tabi'i itu tartib yang seperti tadi itu. Itu tanakun. Ya, kemudian yang kedua, hukmun min ahkamil qadaya adalah akas. Babun fil kias ya. Bukan, berarti udah selesai ya. Selesai. Nah, baru kias. Nah, kias ini juga sama. Fungsinya kias juga sama seperti tanakud itu. Tanakud itu untuk sampai kepada kebenaran atau untuk mencari kebenaran. Tapi cara mencari kebenaran dengan cara tanakud ini dengan cara yang mubashir, yang langsung. Tapi kalau kias ini cara untuk menuju kepada kebenaran tapi dengan cara yang ghairu mubashir. Karena apa? Karena ada ketentuan-ketentuan yang perlu dilalui, yaitu dengan menyusun qadiyah-qadiyahnya. Mukadimah-mukadimahnya itu disusun dulu baru kemudian menghasilkan natijah. Tapi kalau tanakud, akas itu kan kelaziman. Ya, kalau kelaziman udah, yang penting perkara itu sudah ditetapkan, maka tinggal kebalikannya, itu berarti berbeda dengan ketentuan yang pertama. Kemudian kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjut kepada babun fil qiyas ya. Babun fil qiyas, wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.